zaman dahulu kala di sebuah desa ada satu keluarga yang hidup dalam kebahagiaan. Mereka mempunyai seorang putri yang penurut dan baik hati yang bernama Bawang Putih. Sang ayah adalah seorang pedagang kain yang tidak kenal lelah. Oleh karena kegigihannya, keluarga Bawang Putih hidup serba kecukupan. Namun kebahagiaan itu harus berakhir. Sang ibu wafat karena sakit keras. Bawang Putih sangat berduka. Ia menangis terseduh-seduh di depan makam sang ibu. Keluarga itu dirundung kesedihan yang sangat mendalam. Ibu, padahal semasa hidup ibunya baik ya. Ya, semoga mereka tabah dengan cobaan ini. Kasihan Bawang Putih ditinggal tiada ibunya. Semenjak kematian ibunya, Bawang Putih selalu membantu ayahnya untuk mengurus rumah. Aku rindu ibu. Tak jauh dari rumah mereka tinggallah seorang janda dan putrinya bernama Bawang Merah. Hingga suatu hari sang ayah menikah dengan ibunda Bawang Merah. Pada awalnya mereka berempat hidup bahagia dalam satu rumah. Namun keadaan berubah ketika sang ayah pergi merantau untuk mencari nafkah. Ada ingin bagian dulu ya, Nak? Iya, ya. Hati-hati di jalan. Iya. Mas kali kamu Bawang Putih, cepat balik ke rumah ini. Bawang Putih pun mulai disuruh-suruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Keesokan harinya, Bawang Putih disuruh Bawang Merah untuk mencuci baju di sungai. Bawang Putih, siapkan baju ini. Iya, Mak. Baik, Kak. Aduh, lapar sekali. Karena mengantuk dan lapar, tubuh Bawang Putih lemas. Saat mencuci, Bawang Putih tidak sadar bahwa selendang kesayangan Bawang Merah hanyut tersebut bawah sungai. Ketika Bawang Putih memasukkan cuciannya ke dalam keranjang, ia terkejut karena selendang kakak tirinya tidak ada. Hah? Mana selendang kesayangan kakakku? Apa harus dibawa ke sungai? Bagaimana ini? Karena takut dimarahi, ia pun menyusuri pinggir sungai untuk mencari selendang itu. Gimana ya? Selendang kakakku mana? Sangat jelas. Semoga saja selendangnya Sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang nenek yang sedang memegang selendang itu milik Bawang Merah. Permisi, Nek. Itu selendang milik kakakku, boleh tolong kembalikan. Jika kamu pengen selendang ini, maka kamu akan tinggal di rumah saya dalam 1 minggu dan membantu aku mendapat pekerjaan rumah. Baik, Nek. Bawang Putih pun menyetujui permintaan nenek untuk tinggal di rumahnya selama 1 minggu. Selama berada di rumah, nenek Bawang Putih sangat rajin. Dia merasa senang bisa membantu membersihkan rumah, mencuci baju, dan memasak. Setelah 1 minggu, sang nenek menyediakan 2 buah labu untuk Bawang Putih. Hai, Bawang Putih. Iya, Nek. Ini selendang. Makasih, Nek. Pilihlah 2 buah labu ini. Ia melihat labu yang berukuran berbeda tersebut. Aku pilih yang paling kecil aja, Nek. Ternyata Bawang Putih memilih labu yang berukuran kecil untuk dibawa pulang. Makasih ya, Nek. Aku pamit pulang dulu ya, Nek. Hati-hati ya, Bawang Putih. Iya, Nek. Bawang Putih pun pulang ke rumahnya sambil membawa labu itu. Semoga ibu tidak marah karena aku tidak pulang. Sampai saat di rumah, Bawang Putih pun membelah labu itu. Wah, Betapa terkejutnya ia melihat labu tersebut berisi perhiasan berupa emas dan permata. Mendengar teriakan Bawang Putih, Bawang Merah dan ibu tirinya segera menghampiri. Mereka terkejut melihat banyaknya perhiasan yang dibawa Bawang Putih. Dari mana kamu dapatkan semua itu? Bawang Putih pun menceritakan semuanya kepada Bawang Merah dan ibu tirinya, bagaimana ia mendapatkan labu itu. Sini, berikan semuanya. Sini. Ayo. Dengan
Dengan kejamnya, ibunda bawang merah merebut semua perhiasan itu, tak menyisakan satupun untuk bawang putih. Baik ibu, aku tidak akan mengecewakanmu. Karena serakah, sang ibu mengutus bawang merah untuk pergi ke rumah sang nenek. Bawang merah berpura-pura untuk mencari selendangnya yang telah hanyut. Sama seperti kejadian bawang putih, sang nenek pun meminta bawang merah untuk tinggal selama 1 minggu. Lihat selendang aku gak? Iya, saya melihat kok. Jika kamu tanya selendang itu, maka kamu akan tinggal di rumah nenek dan waktu seminggu dan membantu nenek pekerjaan rumah. Oke. Berbeda dengan bawang putih, bawang merah sangatlah pemalas. Ia tidak pernah membantu nenek sekalipun. Setelah 1 minggu berlalu, bawang merah pun pulang ke rumah. Sama seperti bawang putih, sang nenek menawarkan 2 labu yang sama. Hei bawang merah, ini selendangmu. Adalah 2 buah dari labu ini. Itu di dalam. Tentu saja bawang merah memilih labu yang lebih besar. Ia sangat senang dengan labu itu dan berpikir isinya akan jauh lebih banyak dari milik bawang putih. Setelah bawang merah sampai di rumah, ia dan ibunya segera membelah labu itu. Mereka membelah labu itu dengan perlahan. Ibu, ini aku dapat labunya. Mana? Ternyata yang keluar dari labu itu adalah binatang beracun. Karena ketakutan, bawang merah dan ibu tirinya kabur dari rumah dan tak pernah kembali ke rumah. Itu pasti kamu mereka kepada bawang putih. Iya benar, mereka begitu kejam. Iya, harusnya mereka tidak memperlakukan bawang putih begitu tidak berperasaan. Tak lama kemudian, sang ayah pulang dari perantauan. Ia telah mendengar kejahatan istri dan anak tirinya itu. Bang Putih, apakah kamu baik-baik saja? Ayah sangat khawatir sama kamu. Aku tidak apa-apa ya, aku senang ayah sudah pulang. Ayah bawang putih pun berjanji tidak akan pernah meninggalkan putrinya itu. Akhirnya mereka hidup bahagia selamanya.